Kenapa kamu masih tidak pergi? Sekretaris itu memelototi Ashar dengan ganas dan berkata dengan dingin. Melihat Ashar masih berdiri diam, dia langsung kesal, mengapa orang ini tidak memiliki sedikit pengetahuan diri? Benar-benar tak tahu malu. Kalian berdua, segera mengeluarkan kedua orang ini, sekretaris dengan angkuh berkata pada penjaga keamanan di kedua sisi. Namun kedua penjaga keamanan itu sudah membatu di tempat, mereka bertugas di depan gerbang perusahaan setiap hari, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Ashar? Pada saat ini, melihat sekretaris mengatakan Anda dipecat kepada presiden perusahaan dan meminta presiden perusahaan untuk pergi dari sini, mereka tampaknya telah mendengar lelucon paling lucu sedunia. Namun, perintah ini dikeluarkan oleh Bruno, ketua departemen personalia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kedua penjaga keamanan itu berkeringat dingin, berdiri diam dan tidak berani bergerak. Kenapa kalian masih tidak beraksi? Apakah kalian tidak ingin melakukannya? Percaya atau tidak, aku akan meminta wakil Guo untuk memecat kalian juga, sekretaris itu berkata dengan suara yang tajam. Sejak memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Bruno Guo, Mei Lihan telah lama membenci suaminya yang patuh dan jujur itu, memasuki dan meninggalkan perusahaan pada hari kerja memiliki perasaan seperti nyonya ketua departemen. Saat ini, dia, nyonya ketua departemen, bahkan tidak bisa membuat dua penjaga keamanan mendengari perintahnya, ini membuatnya sangat malu. Tepat ketika dia akan marah, suara dingin Ashar tiba-tiba terdengar. Cukup, dari departemen mana kamu? Siapa yang mengizinkan kamu berbicara omong kosong di sini? Ingin memecat penjaga keamanan perusahaan kami, siapa yang memberimu hak itu? Ayo, kamu masih ingin berpura-pura ya? Mei Lihan mencibir pada Ashar dan berkata, kamu Ashar, kamu adalah presiden dari perusahaan ini. Hal bagus apa yang bisa didapatkan jika berinteraksi dengan sampah ini? Desta yang di samping mendengar kata-kata itu, segera menyentuh hidungnya dan senyum pahit. Apa yang salah dengan pria ini? Kenapa tidak baik jika berinteraksi dengan dia? Begitu kata-kata itu keluar, Ashar semakin marah. Jika sekretaris ini hanya memarahi dirinya, dia tidak akan peduli padanya pada usia ini, itu hanya ada kesalahpahaman. Tetapi dia berani memarahi tuan muda kedua. Benar-benar mencari kematian. Wakil Guo yang baru saja kamu sebut itu adalah Bruno Guo, kan? Ashar menatap sekretaris dengan dingin, dan berkata dengan suaranya serak. Kamu kira kamu apa? Apakah kamu layak memanggil nama lengkap wakil Guo? Aku beritahumu, habislah kamu akan dipecat dari perusahaan dalam 10 menit, tunggu dan lihat saja. Mei Li berkata dengan penuh kemenangan. Bagus, bagus sekali. Ashar dibuatnya marah hingga tertawa. Dengan pandangan sekilas menyapu, dia melihat Bruno berdiri patung di lobi perusahaan, dan berkata dengan suara nyaring, Bruno, kamu benar-benar mampu sekali, bahkan aku pun ingin dipecat, kan? Ketika Bruno mendengar suara Ashar, dia tahu masalah kali ini benar-benar besar. Dia meratap dan bergegas menuju Ashar, penampilan yang begitu menyedihkan, orang lain melihatnya akan mengira ibunya telah mati. Tetapi sekretaris itu tidak memperhatikan gerakan di belakangnya. Ketika dia mendengar Ashar mengatakan ini, dia pikir Ashar sedang berpura-pura ingin menakutinya. Dia segera berkata dengan dingin, teruskan tindakanmu itu. Wakil Guo ada tepat di belakang, kamu berani mengatakan hal seperti itu, hari ini kamu bersiap-siap untuk dikeluarkan dari sini, bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk berbalik dan melapor kepada Bruno tentang Ashar yang tidak masuk akal ini. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Bruno telah datang di belakangnya, dan wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan. Wakil Guo, kamu kenapa? Mei Li baru saja berbicara, Bruno langsung menamparkan wajahnya dengan keras dan langsung menamparnya jatuh ke lantai. Presiden Ashar, ini semua salahku, karena aku tidak memeriksa informasi dengan baik, dan mengakibatkan salah paham ini. Pada saat ini, Bruno hampir berlutut kepada Ashar. Mengakibatkan kesalahpahaman?
Ashar menyipitkan mata dan mencibir, jadi sekretaris ini adalah orangmu, kamu benar-benar memiliki kemampuan, sejak kapan kepala departemen personalia bisa memecat atasannya? Bruno, di perusahaan mana kamu mempelajari sistem ini? Aku tidak. Mulut Bruno penuh dengan kepahitan, dan merasa sangat terdakwa dan tidak adil. Pada saat yang sama, dia memelototi Meili yang sedang duduk bodoh di lantai karena ketakutan dengan tajam. Wanita bau ini tidak memiliki kemampuan untuk berimprovisasi sama sekali. Meskipun dia yang memberi perintah untuk mengusir Ashar, tetapi tidak bisakah dia membedakan antara Ashar ini dan Ashar itu? Tentu saja. Semua ini karena Dedi, si brengsek itu. Bagaimana dia bisa membuat keputusan yang ceroboh ini jika Dedi tidak menjaminkan bahwa Ashar ini hanya memiliki nama yang sama dengan presiden? Memikirkan ini, Bruno tidak bisa menahan dan melihat ke belakang, tetapi tidak mungkin ada sosok Dedi di belakangnya. Dasar bajingan. Sekarang sudah terjadi masalah, bajingan ini malah langsung melarikan diri. Ashar merintih. Bruno, kamu bagus sekali. Tidak hanya menghasut sekretaris untuk mengeluarkan presiden, tetapi juga berani untuk tidak menghormati tamu-tamuku. Apakah kamu tahu berapa besar kesalahan yang telah kamu lakukan? Bruno membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia diam-diam melirik Desta, dan menemukan bahwa bocah ini memang sama seperti yang dijelaskan Dedi. Ada rasa lusuh di seluruh tubuhnya, terutama pakaiannya, tampaknya bisa dibeli di penjual kaki lima dengan harga Rp200.000. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi tamu terhormat presiden? Tetapi pikiran ini tidak dapat diucapkan saat ini, kalau tidak dia akan benar-benar hancur. Tuan muda kedua, maaf telah membuatmu menyaksikan lelucon, wajah tuaku ini benar-benar tidak punya tempat untuk disembunyikan lagi. Ashar menoleh ke arah Desta, berkata dengan senyum pahit. Desta melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku tidak marah, mereka mungkin masih tidak mengenalku, maka baru mengakibatkan kesalahpahaman. Mendengar ini, Bruno segera mengangguk, perasaan baik terhadap Desta terus melonjak ke atas. Tapi kemudian Desta berkata dengan saksama, tetapi jika beberapa orang yang mengenal aku memanfaatkan wakil Guo, maka orang seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Perusahaan itu bukan drama pengadilan, bagaimana mungkin ada orang-orang yang suka bergosip dan menyebabkan perselisihan dan memanfaatkan hati orang-orang? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Bruno tiba-tiba mendalam, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan muda kedua benar. Aku benar-benar dimanfaatkan oleh beberapa manusia jahat. Ketika aku kembali nanti, aku akan segera memecatnya, aku akan melihat apakah dia masih berani menyebarkan gosip dan menyebabkan perselisihan atau tidak. Aku tidak memintamu untuk memecatnya, ini keputusanmu sendiri. Desta tersenyum, lalu menyapa Ashar dan berbalik pergi. Pada saat ini, Dedi yang menggigil di kantor dengan keringat dingin, tidak tahu bahwa masa depannya sudah berakhir. Ketika Bruno kembali ke kantor, hal pertama yang dia lakukan adalah secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memecatkan Dedi, tidak akan mempekerjakan dia lagi. Pada saat yang sama, dalam kelompok komunikasi eksekutif distrik Sanbaku, berbagi dan menyebarkan perilaku buruk Dedi dan segera menggema dalam kelompok mengatakan bahwa perusahaan mereka tidak akan mempekerjakan sampah seperti itu. Hanya dalam 1 jam, Dedi sudah terkenal di seluruh distrik Sanbaku dengan nama buruknya. Di sisi lain, Desta pergi ke samping jalan dan naik taksi. Begitu dia naik mobil, dia menemukan sopir memakai masker hitam di wajahnya. Mau pergi kemana? Sopir itu tidak menoleh ke belakang, hanya bertanya dengan dingin. Mata Desta sedikit menyipit dan berkata, pergi ke Eling Bening, Tuan, apakah harga sesuai dengan meteran? Tentu saja sesuai meteran. Sopir taksi masih dalam nada acuh tak acuh, lalu menyetel harga di dalam mesin meteran dan menyalakan mobil, namun, dia tidak menyadari bahwa mulut Desta telah mengangkat senyum dingin. Pada awalnya, taksi masih mengemudi ke arah Eling Bening, tetapi di tengah perjalanan, taksi tiba-tiba berbelok ke jalan Ring Road Express dan melaju langsung ke pinggiran distrik Sanbaku. Desta memandang keluar jendela dan pura-pura bertanya, ini tempat apa?
Ini bukan jalan menuju ke Eling Bening, kan? Masih ingin pergi ke Eling Bening, pergi saja di kehidupan berikutnya. Sopir taksi melepaskan masker dari wajahnya, menampakkan wajah yang dipenuhi janggut, mata dinginnya jatuh pada Desta melalui kaca spion. Desta berpura-pura cemas, dia meraih gagang pintu dengan buru-buru dan berkata, "Siapa kamu? Kemana kamu ingin membawaku?" Kamu akan tahu ketika sampai nanti. Sekarang kamu sebaiknya duduk diam, atau jangan salahkan aku bersikap kasar." Mulut berjenggot itu mendengus dingin dan menepuk-nepuk tonjolan di pinggang, jelas bahwa dia membawa bocah yang benar. Pada saat ini, di sebuah pabrik di pinggiran kota, Madok bersama dengan sekelompok lelakinya sedang menunggu di pabrik. Setelah dikalahkan di grup Diamond Bling hari ini, semakin dia berpikir, semakin tidak senang dia. Mengapa Desta juga kebetulan ada di sana? Dan Ashar memiliki sikap yang jelas sebelumnya. Tiba-tiba berubah menjadi bersikeras untuk tidak memberinya izin bertindak sebagai agen obat di pasar bagian barat, atau jangan-jangan ini semua tindakan Desta yang sengaja ingin menghambatnya? Memikirkan kemungkinan ini, Madok sangat membenci Desta. Kebetulan keluarga Chen juga memintanya untuk menghabiskan bocah ini. Lebih menjalani rencananya sebagaimana mestinya. Maka dia akan menghabisinya hari ini. Siapa tahu dia bisa tinggal bersama dengan Vina malam ini. Saat memikirkan tubuh mempesona Vina, Madok merasa sedikit panas di bagian bawah perutnya. Tidak lama, terdengar suara sirene di luar pabrik. Madok berdiri dan menghadapi kerumunan. Semuanya ikut keluar dan melihat. Kerumunan mengikuti, dan berjalan keluar pabrik, melihat taksi datang dari tidak jauh, dan terus berhenti di depan pabrik dengan stabil. Madok tertawa dan memimpin dalam menyambutnya. "Anak buahku, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, bisa menangkap bocah itu begitu cepat, bagus, aku benar-benar tidak salah melihat orang." Dia berjalan ke samping mobil, begitu dia membuka pintu, sebuah pistol hitam keluar dari balik pintu dan mendarat dengan tenang di dahinya. Pada saat itu, Madok berdiri dengan keringat sekujur tubuhnya, dan krisis kehidupan dan kematian memancar keluar dari hatinya, membuatnya membeku di tempat. Dia mendongak dan menemukan bahwa pria dengan pistol di kepalanya adalah Desta. Dan sopir berjanggut itu, sudah lama dipukul pingsan oleh Desta, dan menaruhnya di tempat duduk depan. Mengapa bisa begini? Madok sangat terkejut. Pria berjanggut ini adalah preman yang dia sewa khusus dari perbatasan Provinsi Nanyun. Dikatakan bahwa tangannya tak terkalah dengan noda darah, jadi Madok berpikir bahwa mengirimnya keluar pasti akan menangkap Desta kembali tanpa gagal. Siapa yang bisa sangka bahwa dia malah ditundukkan oleh Desta? "Bos Madok, seberapa besar kamu merindukanku, sampai dengan tidak sabar mencari seseorang untuk datang kepadaku," Desta berkata sambil tersenyum. Raut wajah Madok tampak jelek dan berkata dengan senyum kaku, "Saudara Chu, kamu salah paham, aku hanya mengundang kamu kemari untuk minum teh, tidak ada arti lain. Kamu mengundang orang datang ke pabrik yang tidak berguna ini untuk minum teh." Desta menatapnya dengan tatapan bodoh, senyumnya penuh sinis. Madok menggertakkan gigi, langsung menunjukkan tangannya dan berkata, "Sudahlah. Aku terlalu malas untuk berakting denganmu. Aku memang ingin berurusan dengan kamu dan meminta seseorang untuk membawamu ke sini. Jangan berpikir kamu bisa lakukan sesuatu padaku hanya dengan pistol itu. Apakah kamu berani menembak?" "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak berani?" Tatapan Desta dingin, dan pistolnya menuju ke depan. Madok terkejut, tetapi masih berkata dengan suara keras, "Bahkan jika kamu berani menembak, aku yang memberikan pistol ini kepadanya, hanya ada 7 peluru di dalamnya, tetapi aku punya puluhan anak buah, kamu yakin bisa membunuh kami semua? Pada saat peluru habis, itu adalah waktu kematianmu." Selesai mengatakan ini, Madok segera memiliki rasa percaya diri, juga tidak menunduk lagi, malah menatap dan tersenyum dingin pada Desta. Desta tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Dengan otakmu yang seperti ini masih bisa menjadi bos orang? Kamu benar, peluru di dalam piston ini tidak cukup untuk mengalahkan kalian semua, tapi bagaimana kamu tahu bahwa aku sendirian?" Pada saat suara itu jatuh,
Segerombolan sosok tiba-tiba muncul di rerumputan di sekitar pabrik yang ditinggalkan ini. Hanya dalam beberapa menit saja, seluruh pabrik dikepung. Dilihat sekilas, ada ratusan orang yang datang. Pemimpinnya adalah Gaius Jiang, pemimpin di distrik Sanbaku. Ketika Madok melihat Gaius Jiang, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Selama waktu ini, dia memang ingin melawan Gaius Jiang, tetapi semua itu hanya dilakukan secara diam-diam. Sebelum bala bantuan yang dikirim oleh beberapa pasukan, dia sama sekali bukan lawan Gaius Jiang. Jika dia bertemu Gaius Jiang saat ini, maka itu pasti akan menjadi akhir hidupnya. Bos Jiang, Madok menelan ludah dan berkata sambil tersenyum kaku. Dengan senyum di wajahnya, Gaius Jiang maju ke depan dan berkata, Madok, aku mendengar bahwa selama periode ini kamu telah meminta bantuan dan mencoba berurusan dengan aku? Tidak ada hal seperti itu. Kekuatannya tidak sebagus Gaius Jiang, jadi harus menundukkan kepalanya. Madok yang saat ini tidak seangkuh tadi ketika sedang menghadapi Desta. Karena dia tahu bahwa Desta hanyalah seorang siswa. Bahkan jika dia diberi pistol, dia tidak akan berani menggunakannya. Namun, Gaius Jiang berbeda, dia adalah sosok legendaris yang telah berjuang selangkah demi selangkah hingga sampai titik ini. Noda darah yang ada di tangannya pasti tidak sedikit. Jika dia benar-benar menyadari bahwa dirinya ini gen menentang, maka dia pasti akan mati hari ini. Gaius Jiang hanya mendengus dingin dan tidak mengindahkan kata-kata Madok. Ketika dia datang ke depan Desta, tiba-tiba membungkuk dan dengan hormat berkata, Gaius Jiang telah bertemu dengan Tuan Chu. Begitu kata-kata itu keluar, Madok dan anak buahnya menunjukkan ekspresi aneh. Ada apa ini? Gaius Jiang, Raja Judi, harus memanggil pemuda ini Tuan Chu dengan hormat? Bukankah dia hanya menantu yang telah diusir dari keluarganya? Bos Jiang telah bekerja keras. Ketika Madok dan yang lainnya terkejut, Desta melemparkan senjatanya ke depan dan berkata sambil tersenyum. Gaius Jiang mengambil pistol itu. Membongkar semuanya menjadi setumpuk puing-puing dengan gerakan yang mahir dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata, ini memang kewajibanku, dan jika Tuan Chu tidak mengingatkan aku tidak tahu bahwa Madok sedang berusaha ingin bertentangan denganku, benar-benar sangat berkemampuan. Jika bukan karena aku mengasihani dia pada saat itu, aku sudah menghancurkannya sejak dulu. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan untuk berkeliling sampai hari ini? Sekarang masih berani menyatukan orang luar untuk berurusan denganku, benar-benar tidak tahu apa itu hidup dan mati. Kemarilah, tangkap Madok dan beri dia pelajaran yang tidak terlupakan. Gaius Jiang melambai ke belakangnya dan berkata dengan dingin.